Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ketemu kembali sobat creativity. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih seputar solder menyolder. Ini video kali kedua atau kedua kalinya Mbak ya. Untuk masalah solder jangan bosan-bosan untuk melihat video saya Mbak ya, buat sobat teman-teman semua. Masih seputar solder, backgroundnya masih begini-begini Mbak ya. Saya bukan YouTuber sejati Mbak ya. Hanya modal apa adanya saja. Ini background begini, rumah masih ngontrak Mbak. Untuk keseharian ya cuma menjual mie keliling, jadi ya walaupun cuma penjual mie keliling ya tidak ada salahnya untuk berbagi ya, mungkin bermanfaat untuk tips-tips dari saya. Untuk kali ini saya akan mencoba berbagi tips seputar mata solder Mbak ya. Bagaimana caranya supaya mata solder ini awet, kira-kira begitu Mbak ya. Di sini saya mempunyai dua solder yang mana mempunyai fungsi masing-masing Mbak ya. Sebelum saya lanjut, kocap kacarito orang Jawa bilang. dahulu kala Mbak ya, saya sebelum tahu masalah solder menyolder, boros Mbak, boros sekali untuk solder Mbak. Kebetulan kan cuman beli solder yang biasa itu, yang harga-harga kalau nggak salah dulu itu berapa ya, 5.000 atau 7.500 sudah dapat solder yang gagangnya kayu Mbak. Itu kan murah. Saya beli itu, tapi saya memakai bukan cuman untuk timah saja, bukan cuma untuk memakai untuk di timah saja, tetapi ini masih longgar Mbak, tetapi juga saya pergunakan untuk melubangi yang berbahan atom Mbak ya, karena ya namanya keseharian yang mungkin ada beberapa rutinitas atau aktivitas yang mungkin tidak harus ke papan PCB atau apa. Jadi kadang-kadang ada kalanya mungkin untuk melubangi ember atau bak atau apalah, kira-kira kan begitu Mbak. Tapi di situ efeknya apa, sangat luar biasa ya. Sangat sekali rawan sekali rusak untuk melubangi ember atau sebangsanya, itu rawan sekali rusak. Terus di situ saya berinisiatif untuk membeli ini Mbak. Tapi setelah membeli ini saya akan lebih parah lagi jika terjadi kerusakan di solder yang ini, karena ini harganya tidak murah Mbak ya. Ini mungkin sudah jelek Mbak karena sudah lama ya. Di situ saya mengambil kesimpulan, saya membeli lagi solder satu lagi yang mana saya pergunakan tersendiri. Mungkin modalnya banyak Mbak ya untuk membeli dua solder, tapi insya Allah buat teman-teman yang menerapkan seperti ini, insya Allah akan awet. Dan di sini saya membeli solder ini Mbak. Ini juga ada tombolnya Mbak ya. Ini ada dua, ini berapa watt Mbak ya, 25 sampai 80 watt Mbak ya. Di sini untuk ada mainannya, kalau ditekan naik 80 watt ya. Ini sudah rusak juga Mbak lampunya, ini saya paten. Biasanya kalau ditekan baru menyala ya. Ini saya untuk mengakalinya supaya tidak memegang Mbak, ini saya pakaikan karet ya. Jadi saya pakaikan karet begini untuk menekan, untuk melubangi suatu apa. Tapi buat teman-teman semua yang membeli solder begini, ada baiknya membeli mata solder sendiri yang agak panjang. Itu ada dijual Mbak, saya lupa harganya berapa karena sudah lama sekali juga ini. Anda bisa panjenengan bisa membeli mata solder yang begini, panjangnya kira-kira begini. Ini alhamdulillah aman Mbak, karena di sini kan panjang. Kalau mata solder biasa kan pendek Mbak. Beli mata solder yang panjang begini, bisa dimasukkan kira-kira begini. Untuk panasnya itu dari sini sampai sini, dari sini sampai sini, jadi lumayan panjang. Jadi untuk hasilnya maksimal, kita kalau yang pendek kan mungkin panasnya mungkin kurang maksimal Mbak. Pada saat
diberi beban atau mungkin pada saat mencoblos atau melubangi suatu atom atau apalah. Jadi kalau ini kan panjang Mbah, jadi selain panjang dia untuk melubangi bisa mendapatkan jarak yang panjang, semuanya atomnya itu panjang, bisa masuk semua, tidak sampai jadi kalau umpamanya pendek begini, kalau semuanya pendek seperti ini paling ya berapa senti saja kan begitu Mbak. Tapi kalau ini bisa melubangi dalam jarak yang cukup jauh, berapa senti ya, bisa 3 cm bisa masuk Mbak. Jadi untuk tipsnya begitu Mbak ya. Jadi untuk saya coba kencangi dulu Mbak ya, ini masih panas. Buat teman-teman semua yang mau mengencangi baut, saya sarankan tidak seperti ini ya. Ini cuma untuk sebagai contoh. Ini posisi panas Mbak ya. Karena kalau dalam posisi panas atau lebih obengnya bersih semua, kalau terjadi kebocoran arus kita bisa kesetrum. Ini sudah ganti baut juga Mbak, ini sebenarnya sudah rusak juga, rusak pemakaian. Bautnya cuma satu. Ini panjang Mbak, kan enak. Jadi kalau mau melubangi suatu, semuanya ini saya lubangi. Ini belum panas Mbak karena baru ditempelkan. Ini bisa masuk sampai sini gitu loh. Tapi kalau ini kan tidak bisa Mbak, jadi kan lebih enak begitu loh. Dan untuk tips dalam penyolderan, untuk yang khusus untuk di papan PCB atau elektronik, untuk merawat mata solder ini supaya awet begini Mbak, saya akan sedikit berbagi tips. Tunggu dulu Mbak ya, saya ambil mana ya, tunggu dulu Mbak ya. Untuk sebelumnya sebelum kita kalau kita mau menyolder atau apa kan begini Mbak, begini biasanya ini mata bisa terjadi korosi atau bagaimana gitu kan Mbak. Setelah keseringan kepakai atau apa, caranya begini Mbak. Biasanya kalau orang kan dulu saya memakai begini Mbak, dulu saya memakai begini, ini untuk cuci ya, jadi pemakaian ini. Tapi sekarang saya tidak memakai ini Mbak, saya tidak memakai ini bersih Mbak, bersih memang, tapi apa ya, ini terlalu kasar dan bisa juga membuat korosi. Ini dalam posisi panas kena benturan dari si ini kasar, jadi ini pun juga akan rusak begitu loh Mbak. Jadi bagaimana tipsnya supaya supaya awet? Saya memakai ini Mbak, memakai tisu. Jadi untuk membersihkan mata solder pakai tisu murah Mbak, tisu murah. Dan untuk yang lainnya saya memakai ini kalau istilah Jawa kayak malam ya Mbak, itu namanya apa ya, saya jadi pada saat kita mau memakai ini, saya yang saya lakukan pada saat mau memakai, pertama mau memakai saya tojoskan dulu kalau orang Jawa bilang. Jadi kita lumuri dulu dengan ini fungsinya untuk membersihkan mata solder, juga untuk mempermudah melengketnya. Jadi pemakaiannya yaitu dengan melumuri dulu mata solder dengan ini supaya bersih. Ini bisa kita lakukan sebelum proses menyolder dan setelah proses menyolder. Jadi kalau setelah pengerjaan sudah selesai Mbak, kita bisa larutkan dulu ke sini sebentar, terus kita beri timah, Mbak ya, terus kita beri timah. Setelah diberi timah begini, baru dicabut cok soldernya supaya aman. Ini si mata solder tutupi dengan lapisan timah. Jadi nanti kalau mau pakai lagi bisa dikasih begini. Jadi ini sangat efisien Mbak ya. Untuk cara ini sangat efisien karena saya sudah praktekkan, alhamdulillah mata solder pun awet. Dan ini beda lagi Mbak ya, ini ada satu lagi begini. Ini dengan
maaf, tangan kiri ini dengan ini beda mbak ya. Ini dengan ini berbeda. Ini untuk khusus untuk membersihkan mata solder, dan untuk yang ini untuk menempelkan solder ke alat atau komponen yang kita mau solder. Contohnya apa mbak ya? Contohnya saya mau solder apa mbak ya? Seumpamanya saya mau menyolder suatu bidang dulu mbak. Contoh saya mau menyolder ini mbak ya. Kalau begini langsung, kalau seumpamanya begini langsung mbak ya, begini langsung mungkin apa ya, melengketnya tuh agak sedikit lambat kalau begini langsung. Jadi kalau umpamanya begini langsung ini bisa mbak, tapi akan lebih bagus lagi jika ini dicelupkan di sini. Timah kita celupkan di sini. Terus setelah ada ini cairan supaya lebih enak. Jadi begini mbak. Jadi bisa kita lihat mbak ya. Jadi lebih bagus hasilnya dan cepat melengket untuk di dalam penyolderan. Jadi beda dengan kalau timah langsung disolderkan begini mbak. Dan untuk menyolder akan lebih bagus lagi jika areanya mungkin kalau sedikit kotor atau apa, kita bersihkan dulu dengan apa ya, dengan amplas atau dengan cutter, dibersihkan dulu sebelum menyolder. Kita bersihkan dulu, baru kita langkah selanjutnya untuk menyolder. Kira-kira begitu mbak ya untuk tips kali ini. Kayaknya itu saja mbak, ini masalah ini khusus untuk melubangi atom-atom mungkin namanya kalau kita apalagi sudah berumah tangga mbak ya. Mungkin embernya rusak apa semua, mungkin mau melubangi apa semua, daripada beli baru mungkin ya. Kalau dilubangi mungkin mau diikat atau apa, bisa menggunakan solder ini. Insya Allah akan awet mbak. Karena kalau ini kita solder begini, ini posisinya kotoran ini dia tidak akan masuk kemari, karena dia akan cuma berhenti di sini mbak. Jadi tidak sampai kemari. Ini saya pakai alhamdulillah sampai sekarang aman. Kira-kira begitu mbak. Untuk tips kali ini, mohon maaf dekat jalan raya mbak ya, jadi ya bercampur dengan piksonnya kendaraan ya. Kayaknya untuk tips kali ini itu saja mbak ya. Atau ini harganya murah, harganya Rp3.000 ya. Untuk di toko elektronik banyak mbak ya. Tapi kalau sudah pemakaiannya mungkin sudah menghitam begini, sudah waktunya jangan dipakai lagi mbak. Kalau sudah, ini kan sebagian sudah menghitam, ini sudah menghitam, sebagian sudah menghitam, bisa kita lihat mbak. Ini sebagian sudah menghitam. Kita harus mencucukkan ke bagian yang belum hitam, karena hitam-hitam ini adalah kotoran dari si mata solder itu sendiri. Jadi kalau kita mau pakai apa, kita cucukkan dulu, otomatis kotorannya akan terjatuh ke apa namanya ya, malam atau apa ya, kalau orang Jawa kayak orang bilang malam atau apa, ini pembersih mata solder itu kalau memang ada di toko online banyak. Harganya murah, Rp3.000 mbak ya. Saya beli ini Rp3.000, harganya Rp3.000. Atau sekalian beli 3 lah untuk cadangan mbak ya. Kalau saya beli itu 3 mbak ya, untuk sebagai cadangan kalau habis mbak ya, daripada kesana kemari mungkin malas bayar parkir. Ya kayaknya itu saja mbak ya untuk video kedua saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ke depan juga akan saya coba share video-video yang berikutnya ya, yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua.
Ya kayaknya itu saja Mbak ya untuk tip masalah atau seputar solder ini ya. Untuk tips kali ini kayaknya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat nggih buat teman-teman semua. Dan untuk video selanjutnya insya Allah akan berbagi juga ya. Terus insya Allah terus akan berbagi. Tentunya aduh astagfirullah, lupa Mbah naruhnya di sini. Tentunya seputar apa ya, diary creativity saya ya tentunya ya untuk semuanya. Mudah-mudahan saja ke depan bisa bermanfaat buat mbak-mbak semua. Kayaknya itu saja Mbak ya untuk video kali ini. Akhir kata akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity. Piye